Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Nah, di sini Neptune kata kuncinya vision. Nah, kartu ini tuh berbicara tema-tema yang berhubungan dengan meditasi, berdoa, intuisi. Juga gini, kalau misalnya ada tema-tema seperti kekhawatiran, rasa takut, jangan sampai apa yang ada sekarang gitu jadi kabur karena mungkin bayang-bayang masa lalu atau kekhawatiran masa depan gitu. Misalnya kamu punya visi gitu, ada sesuatu hal yang kamu lihat dalam pikiran kamu inginkan itu terwujud gitu. Terus mungkin itu tadi ada bayang-bayang masa lalu ataupun kekhawatiran masa depan. Nah, ini waktunya untuk kamu mungkin berdoa, untuk meditasi, bagian dari gimana kamu bisa grounding gitu ya. Nah, Neptune tuh berbicara seperti itu. Terus juga karena ada elemen air yang kuat, nah perhatikan juga gimana kamu meregulasi emosi kamu dengan kartu Neptunus ini ya. Sekarang kita bahas tarot. Pertama, tema besar kamu the Fool. Ini tuh berbicara potensial gitu. Berbicara ada kemungkinan tidak terbatas, tapi dimulai dari satu langkah pertama gitu. Dengan tadi karena dengan kayak nyambung gitu dengan tema si Neptunus ini. Karena the Fool itu dia selalu di setiap deck gitu ya, bawaannya tuh selalu kecil atau nggak bawa bawaan sama sekali gitu. Dia bawa di sini decknya tasnya sekecil ini, artinya dia tidak membawa bayang-bayang masa lalu, dia nggak punya beban, dia melangkah dengan ringan, optimisme bahwa um, apa yang dia mau, kemana dia melangkah gitu. Dia nggak membawa beban berat. Jadi ini juga sebuah pengingat buat kamu, nggak cuma berbicara tentang apa yang mau kamu lakukan, tentang apa yang baggage gitu, sesuatu yang masih kamu bawa dan mungkin itu memperberat langkah kamu. Itu ya, mungkin kekhawatiran, mungkin pengalaman mengecewakan. Nah, apa gitu yang perlu kamu perhatikan yang sekiranya itu memberatkan langkah kamu, menambah kekhawatiran kamu. Itu yang harus kamu perhatikan ini karena ini menjadi tema besar kamu ya, the full di sini. Terus di sini posisi blessingnya atau aspek yang positif, Knight of Wands. Ini tuh vibe-nya kayak petualangan, perjalanan juga bisa gitu ya. Misalnya traveling atau datang ke suatu tempat yang membawa suasana fun, nggak perlu misalnya traveling jauh-jauh, tapi ke suatu tempat yang itu bisa memberi hawa yang segar atau kayak bikin kamu seneng. Perjalanan sesimpel misalnya ke taman gitu atau kalau bisa kamu memang bisa traveling gitu ke suatu tempat yang bikin kamu nyaman gitu. Atau sesuatu hal yang kamu lakukan dan itu bisa kayak sebuah rasanya seperti sebuah petualangan atau membawa excitement dengan Night of Wands di sini. Nah, ketika kamu melakukan hal itu, mewarnai dunia kamu dengan rasa yang baru, dengan rasa semangat, itu akan menjadi suatu hal yang positif. Terutama tadi dengan kartu Neptunus di sini ya, kayak untuk sebagian tema kekhawatiran itu ada. Makanya perlu grounding, perlu balik lagi ke present moment gitu supaya nggak kebawa ke masa lalu ataupun kekhawatiran skenario-skenario yang ada di waktu yang akan datang. Seperti itu ya. Night of Wands tuh kayak menikmati momen yang ada sekarang gitu. Nah, itu akan membawa sesuatu hal yang positif buat kamu. Terus, tantangannya adalah Six of Pentacles, keseimbangan, take and give, hubungan yang sifatnya dua arah. Jadi, ini pengingat ya. Um, mungkin gini, mungkin kamu ada hal yang kamu pikirin, atau ada hal yang kamu urusin, orang-orang yang kamu perhatikan. Terus juga hubungan gitu, interaksi kamu pertemanan, hubungan romantis, apakah sifatnya dua arah? Apakah kamu yang selalu memberi atau sebaliknya? Kamu yang menerima aja. Dan ini, kartu ini sebagai sebuah pengingat, hubungan apapun ya baiknya dua arah gitu. Karena pada akhirnya kalau cuma satu pihak doang yang effort, cuma masalah waktu dia akan apa ya, kayak kehabisan gitu. Apalagi yang bisa dikasih. Ibarat kalau dia punya gelas, kalau dikasih terus air yang ada di situ lama-lama habis. Itu ya dengan Six of Pentacles. Jadi tantangan. Hanya perhatikan kalau ini konteksnya hubungan sifatnya dua arah gitu ya. Terus advice-nya adalah, nih menyambung tadi tema The Fool. Kalau Ten of Wands ini beban berat,
gimana caranya kamu bisa melepaskan beban ini, atau setidaknya istirahat dulu. Lepaskan sejenak, kamu recharge, kamu merawat diri kamu, kamu punya waktu misalnya waktu sendiri, waktu untuk berdoa, waktu untuk meditasi, waktu untuk merawat diri kamu. Kalau misalnya sudah recharge, kamu bisa angkat lagi beban itu atau melanjutkan apapun yang kamu lagi berproses di situ ya. Atau skenario lainnya adalah dilepaskan sekalian yang menjadi ganjalan, karena yang penting saat ini gimana kamu langkahnya terasa ringan dengan the full jadi tema besar kamu. Terus two of wands, setelah ini mau kemana? Dengan gini ya, kita semua pasti dengan perjalanan kita udah sampai di titik tertentu gitu. Dengan pencapaian, dengan proses, dengan pengalaman. Oke, setelah ini mau kemana? Oke, hubungan ini arahnya mau dibawa kemana? Oke, apakah aku masih mau bekerja di tempat ini? Atau aku misalnya mau membangun atau melanjutkan hal yang sudah aku bangun atau enggak? Atau mungkin waktunya berhenti, waktunya mengevaluasi. Nah, dengan two of wands ini bagian dari kamu mempertanyakan gitu, kemana setelah ini? Gitu, terutama untuk aspek-aspek tertentu yang kamu juga, oh iya ya, kayaknya aku udah sejauh ini deh. Abis ini mau gimana? Gitu ya, dengan two of wands di waktu yang akan datang. Jadi ada momen di mana kamu mungkin mempertanyakan satu atau beberapa hal tentang tentang aspek-aspek tertentu hidup kamu. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Konfirmasinya the full, ini menarik ya. Queen of Swords. Queen of Swords itu pertama berbicara tentang strategi gitu ya. Kalau misalnya kamu ingin memulai sesuatu yang baru, ada sesuatu hal yang kamu pikirin udah lama gitu. Itu berbicara strategi, gimana step by stepnya, gimana strateginya, planningnya seperti apa, apakah sudah matang, sudah melakukan riset, gitu, sudah mengumpulkan data-data ya. Karena the full ini selalu mengindikasikan sesuatu hal yang baru atau siap dimulai. Nah, yang berikutnya tentang langkah yang ringan, mungkin skenarionya adalah membatasi atau ngekat gitu ya situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Ibaratnya um, Queen of Swords itu mungkin aku pernah bilang ya tentang orang yang punya standar gitu. Ketika sesuatu hal atau orang-orang tertentu itu rasanya nggak apa sih nggak sesuai dengan standarnya dia nggak akan segan-segan untuk ngekat situasi itu atau orang itu karena ibaratnya itu buang waktu atau nggak sesuai dengan standarnya dia. Jadi mungkin karena tadi di sini ada beban berat ya, ada hubungannya gitu dengan beban berat kamu. Situasi orang-orang tertentu yang mungkin jaga jarak dulu setidaknya. Kalau bisa dikat, dikat. Terus yang jadi blessingnya adalah Four of Pentacles. Ini berhubungan dengan Four of Pentacles tuh kayak protektif gitu sama diri kamu, sama apa yang kamu punya. Ada momen-momen dimana kamu nyimpan energi buat diri kamu dulu gitu. Kalau misalnya lagi nggak punya energi, terutama ya dengan Four of Pentacles, karena nggak semua orang, nggak semua hal itu pantas dapat energi kita, dan ini waktunya kamu mengevaluasi. Mungkin ya energi kamu sekarang prioritasnya gimana, kamu punya warna yang berbeda, rasa yang berbeda dengan hidup kamu. Gimana kamu kayak bikin diri kamu seneng lagi gitu. Sekarang dengan Four of Pentacles di posisi blessing. Ya protektif sama energi kamu, protektif sama diri kamu. Gimana energi kamu cukup dulu buat diri kamu gitu. Kalau misalnya juga di momen ini juga kalau lagi nggak pengen cerita, kalau lagi pengen sendiri aja, ya udah sendiri aja dulu gitu. Terus di posisi tantangan, Page of Swords, mungkin gini ya, ada perbedaan usia atau perbedaan kedewasaan gitu dalam interaksi ini sehingga rasanya berat sebelah gitu. Cuman balik lagi gini ya, kadang dalam hubungan itu kita perlu kompromi. Cuman kalau kompromi kebanyakan jatuhnya yang tadi aku bilang berat sebelah gitu, cuman satu arah, cuman satu pihak yang berusaha. Nah, ini bahan kamu untuk berefleksi gitu, apakah ini sesuatu yang worth it gak gitu, setara gak, atau hasilnya seperti yang kamu mau gak untuk kamu jangka panjang dengan interaksi ini tuh masih mau ada gak di hidup kamu. Itu ya, kalau misalnya cuman salah satu pihak doang nih
yang cukup dewasa, cukup mengerti, cukup mau effort gitu dengan interaksi ini. Nah, aku nggak tahu nih konteksnya apa, yang jelas ada faktor itu ya. Dan ini jadi tantangan, jadi sesuatu hal yang perlu kamu perhatikan. Wheel of Fortune mengkonfirmasi sama Ten of Wands. Kadang di hidup kita ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal yang menyakiti kita. Cuman ada hal-hal juga yang dalam kendali kita gitu. Kita punya kendali, misalnya seberapa jauh kita mau mentoleransi suatu hal gitu. Nah, ini pesannya dengan Wheel of Fortune sama Ten of Wands. Aku merasanya gini, ada jenisan orang yang kayak moodnya nggak ketebak gitu, tahu-tahu marah, tahu-tahu ngambek, tahu-tahu sedih gitu, tapi nggak selalu ada masalah, tapi mungkin hal kecil gitu bisa jadi besar karena ketidakstabilan moodnya itu. Entah kenapa aku dapat pesan seperti itu dengan Wheel of Fortune di sini, yang tadi juga aku bilang bisa jadi ada faktor yang berhubungan dengan kedewasaan atau perbedaan usia. Terus yang terakhir, Two of Wands dikonfirmasi sama Ten of Cups gitu. Mungkin mengevaluasi hubungan gitu. Kalau misalnya contoh, karena Ten of Cups itu keluarga bahagia, terus hubungan yang menyenangkan, wish fulfillment, apa yang kamu mau ada gitu, ada keharmonisan di situ. Nah, kalau misalnya gini, contoh aja ya, kita udah berpasangan nih, misalnya pacaran untuk beberapa waktu. Nah, kedepannya seperti apa nih orang, kira-kira mau serius apa enggak lanjut ke jenjang pernikahan, misalnya seperti itu gitu. Nah, terus juga misalnya kita sudah membangun karir nih sampai di level apa gitu. Nah, setelahnya apakah kita masih mau di bidang itu, masih mau di posisi itu, atau mungkin kita melakukan hal lain yang bisa menambahkan warna atau bikin kita happy itu selain dari pekerjaan kita. Nah, itu juga bisa ya. Dengan dua kombinasi, misal si Two of Wands sama Ten of Cups gitu ya. Kalau misalnya gini juga bisa. Kalau misalnya kamu biasa aja gitu sama pekerjaan kamu, ada nggak hal lain yang bisa menambah warna di hidup kamu selain daripada pekerjaan kamu? Nah, contohnya seperti itu, misalnya hobi, misalnya um, pertemanan, misalnya bepergian gitu. Banyak lah contohnya. Jadi kayak apalagi nih gitu. Ketika kamu sudah sampai satu titik, apalagi setelahnya. Setelah berpacaran sekian waktu, kemana lagi? Gitu. Setelah kamu punya pencapaian dalam karir, setelah ini mau ngapain? Contohnya seperti itu ya, ada pertanyaan-pertanyaan setelah ini mau kemana. Dengan dua kombinasi ini. Nah, sebagai penutup, satu oracle lagi. Have faith in your dreams. Percaya sama mimpi kamu. Karena tadi juga di sini ada tema visi ya. Terus juga karena ada tema tentang kekhawatiran, jadi ini sebagai konfirmasi bahwa kamu percaya kamu bisa sampai di tujuan kamu. Oke? Aku rasa segitu dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.